Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan dari analisis komprehensif strategi bisnis dan audit strategi PT Unilever Indonesia Tbk menggunakan metode SWOT dari kelompok 2. Anggota kelompok dari kelompok 2, nama saya Muhammad Ilmi Syarif. Saya Rabani Nugroho. Saya Fadila Yudhistira Ramadhani. Saya Niko Praja Wibisana. Saya Rizky Aliski. Latar belakang globalisasi dan perkembangan teknologi membuat persaingan bisnis semakin ketat. Perusahaan harus mampu beradaptasi terhadap perusahaan pasar dan perilaku konsumen. Industri FMCG memiliki tingkat persaingan yang tinggi karena banyak perusahaan menawarkan produk sejenis. Strategi bisnis yang diperlukan untuk mempertahankan daya saing. Perusahaan harus melakukan evaluasi secara berkala terhadap kondisi internal dan eksternal. Salah satu perusahaan FMCG terbesar di Indonesia memiliki banyak merek terkenal dan menghadapi persaingan dan perubahan tren konsumen. Selanjutnya, rumusan masalah. Dari penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan berikut. 1. Bagaimana strategi bisnis yang diterapkan PT Unilever Indonesia Tbk? 2. Bagaimana hasil audit strategis perusahaan berdasarkan analisis SWOT? 3. Strategi apa yang direkomendasikan untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis perusahaan? Selanjutnya, tujuan analisis ini yang pertama, menganalisis strategi bisnis PT Unilever Indonesia Tbk. Yang kedua, mengidentifikasi faktor internal dan eksternal perusahaan melalui analisis SWOT. Yang tiga, melakukan audit strategis terhadap kondisi perusahaan. Dan yang keempat, merumuskan rekomendasi strategi yang dapat diterapkan perusahaan di masa mendatang. Manfaat penelitian ini ialah menambah wawasan tentang manajemen strategik, menjadi referensi bagi mahasiswa, dan memberikan gambaran kondisi strategis perusahaan. Lalu di sini ada teori-teori yang mendasari penelitian ini. Yang pertama, manajemen strategis. Manajemen strategis merupakan proses penyusunan, penerapan, dan evaluasi berbagai keputusan penting yang dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Lalu ada strategi bisnis, ialah rencana jangka panjang yang disusun perusahaan untuk memperoleh keunggulan kompetitif dan mencapai keuntungan. Lalu ada audit strategis, yang merupakan proses evaluasi untuk mengetahui apakah strategi yang dijalankan tetap relevan dengan kondisi internal maupun eksternal perusahaan sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Lalu ada analisis SWOT, yang merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan. Selanjutnya di sini ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang berfokus pada PT Unilever Indonesia Tbk. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran secara mendalam mengenai strategi bisnis dan kondisi strategi perusahaan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Annual Report PT Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2023 dan 2024, serta berbagai jurnal ilmiah yang berkaitan dengan manajemen strategis, audit strategis, strategis bisnis, dan analisis SWOT. Pengumpulan data ini dilakukan melalui studi pustaka.
Sedangkan analisis dilakukan menggunakan audit strategis dan analisis SWOT untuk mengidentifikasi faktor internal maupun eksternal perusahaan. Kemudian menyusun rekomendasi strategis berdasarkan hasil analisis tersebut. Selanjutnya di sini ada profil PT Unilever Indonesia Tbk. PT Unilever Indonesia Tbk merupakan salah satu perusahaan fast moving consumer goods terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang produksi, pemasaran, dan distribusi berbagai produk kebutuhan sehari-hari. Perusahaan ini lebih beroperasi sejak 5 Desember 1933 dengan nama Liver Zep NV. Kemudian berubah menjadi PT Unilever Indonesia pada tahun 1980 dan menjadi PT Unilever Indonesia Tbk pada tahun 1997. Selama lebih dari 90 tahun, perusahaan berhasil mempertahankan posisinya sebagai salah satu pimpinan pasar melalui inovasi produk, strategi pemasaran, serta jaringan distribusi yang luas di seluruh Indonesia. Produk perusahaan dikelompokkan ke dalam 3 kategori utama, yaitu personal care, home care, serta foods and refreshment, sehingga Selanjutnya, produk dan karakteristik bisnis. PT Unilever Indonesia Tbk memiliki portofolio produk yang beragam, sehingga mampu memenuhi kebutuhan konsumen di berbagai segmen pasar. Produk-produk perusahaan dikelompokkan ke dalam 3 kategori utama, yaitu yang pertama ada personal care, contohnya Lifebuoy, Dove, Sunsilk, Clear, Lux, dan Rexona. Yang kedua ada home care, contohnya itu Rinso, Molto, Sunlight, Wipol. Yang ketiga food and refreshment, contohnya itu Royco, Bango, Buavita, dan Walls. Keberagaman produk tersebut menjadi salah satu kekuatan PT Unilever Indonesia Tbk karena mampu menjangkau kebutuhan konsumen yang lebih luas sekaligus mengurangi ketergantungan pada satu kategori produk. Perusahaan juga terus melakukan inovasi agar produknya tetap sesuai dengan kebutuhan dan tren pasar yang terus berkembang. Selanjutnya, strategi bisnis PT Unilever Indonesia Tbk. PT Unilever Indonesia Tbk menetapkan strategi bisnis yang berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang dan peningkatan daya saing. Strategi tersebut diwujudkan melalui inovasi produk yang berkelanjutan, penguatan merek yang telah dikenal luas oleh masyarakat, transformasi digital dalam pemasaran dan distribusi, serta peningkatan efisiensi rantai pasok. Selain itu, perusahaan juga menerapkan prinsip keberlanjutan atau sustainability sebagai bagian dari komitmen untuk menciptakan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Selanjutnya ada audit strategis PT Unilever Indonesia Tbk. Audit strategis dilakukan untuk menilai apakah strategi yang diterapkan perusahaan telah sesuai dengan kondisi internal maupun eksternal. Dalam penelitian ini, audit strategis dilakukan menggunakan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang memengaruhi kinerja perusahaan. Melalui audit ini, perusahaan dapat mengetahui posisi strateginya sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan strategi yang lebih efektif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Analisis SWOT PT Unilever Indonesia Tbk. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Yang ada brand equity yang sangat kuat dan dikenal luas. Yang kedua ada jaringan distribusi yang luas dan terintegrasi. Ketiga, deserve
diversifikasi produk yang kuat. Yang keempat, ada ketergantungan bahan baku global. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Penurunan jumlah penjualan 2023-2024. Yang kedua ada biaya operasional yang tinggi. Yang ketiga ada struktur organisasi yang besar dan kompleks. Yang keempat ada ketergantungan bahan baku global. Lalu ada opportunities. Yang pertama ada pertumbuhan e-commerce digital dan marketing. Yang kedua ada pertumbuhan kelas menengah di Indonesia. Yang ketiga, tren produk ramah lingkungan dan sehat. Yang keempat ada perluasan pasar digital. Yang terakhir ada threats atau ancaman. Persaingan ketat dengan FMCG lokal dan global. Kedua, ada perubahan preferensi konsumen yang sangat cepat. Ketiga, ada fluktuasi harga bahan baku. Dan yang keempat, ada ketidakpastian ekonomi global. Oke, selanjutnya kami akan memasuki materi yang berjudul Formula Strategi SWOT. Setelah mengetahui kondisi internal dan eksternal perusahaan melalui analisis SWOT, langkah berikutnya adalah menyusun strategi yang sesuai. Strategi ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu strategi SO, WO, ST, dan WT. Pada strategi yang pertama, yaitu strategi SO, Strength Opportunity. Strategi ini memanfaatkan kekuatan perusahaan untuk mengambil peluang yang ada. PT Unilever memiliki merek yang sudah sangat dikenal masyarakat, jaringan distribusi yang luas, serta kemampuan inovasi produk yang tinggi. Dengan semua kekuatan tersebut, perusahaan dapat memperluas pasar melalui digital marketing, e-commerce, dan mengembangkan produk baru sesuai kebutuhan konsumen. Selanjutnya, strategi weakness opportunity. Strategi ini bertujuan memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan perusahaan. Misalnya, dengan memanfaatkan teknologi digital, Unilever dapat meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses produksi, dan menekan biaya sehingga kelemahan perusahaan dapat diminimalisir. Selanjutnya, strategi strength treatment. Strategi ini menggunakan kekuatan perusahaan untuk menghadapi ancaman. Ancaman apa itu? Yaitu perusahaan pasti memiliki saingan. Ancamannya yaitu persaingan yang semakin ketat dan perubahan selera konsumen. Oleh karena itu, Unilever harus terus berinovasi dan menjaga kualitas produk agar tetap menjadi pilihan utama masyarakat. Strategi yang terakhir, yaitu weakness trade, berfokus pada upaya mengurangi kelemahan sekaligus menghindari ancaman. Contohnya, dengan meningkatkan efisiensi biaya, menyederhanakan proses bisnis, dan melakukan diversifikasi bahan baku agar perusahaan lebih siap menghadapi kenaikan harga maupun ketidakpastian ekonomi. Dengan menerapkan keempat strategi ini bersamaan, perusahaan dapat mempertahankan daya saing sekaligus menciptakan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis SWOT, terdapat 5 rekomendasi strategi yang dapat diterapkan oleh PT Unilever Indonesia terbuka. Strategi yang pertama yaitu digitalisasi. Perusahaan perlu mengoptimalkan penggunaan data konsumen untuk memahami kebutuhan pasar serta memperkuat sistem supply chain agar distribusi menjadi lebih cepat dan efisien. Rekomendasi yang kedua yaitu inovasi produk. Unilever perlu terus mengembangkan produk yang lebih sehat, ramah lingkungan, dan mengikuti tren konsumen.
sehingga tetap relevan di pasar. Strategi yang ketiga yaitu efisiensi operasional. Perusahaan dapat mengurangi biaya operasional melalui otomatisasi proses kerja dan integrasi sistem digital sehingga produktivitas meningkat. Selanjutnya, brand strategi. Selain menjaga kualitas produk, Unilever juga perlu memperkuat citra merek melalui diferensiasi produk dan membangun hubungan emosional dengan konsumen. Yang terakhir yaitu sustainability, yaitu perusahaan juga perlu memperkuat program keberlanjutan seperti menggunakan kemasan ramah lingkungan dan penerapan prinsip ESG agar meningkatkan kepercayaan konsumen. Kelima strategi ini saling mendukung, sehingga perusahaan diharapkan mampu meningkatkan daya saing dalam jangka panjang. Oke, baik. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa PT Unilever Indonesia Tbk masih menjadi salah satu perusahaan FMCG yang memiliki posisi yang sangat kuat di Indonesia. Hal ini didukung oleh kekuatan berupa merek yang sudah dikenal luas, jaringan distribusi yang kuat, serta kemampuan inovasi yang terus berkembang. Namun, perusahaan juga menghadapi berbagai tantangan, seperti meningkatnya biaya operasional, persaingan yang semakin ketat, dan perubahan perilaku konsumen. Oleh karena itu, perusahaan perlu terus melakukan dan meningkatkan inovasi produk, mempercepat transformasi digital, dan memperkuat strategi keberlanjutan. Tidak lupa juga, perusahaan harus meningkatkan efisiensi operasional. Dengan menerapkan strategi tersebut secara konsisten, PT Unilever Indonesia Tbk diharapkan mampu mempertahankan keunggulan kompetitif serta mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan di masa mendatang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.